Dan tema daripada malam hari ini adalah apa? Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 ayat 33 yang mengatakan carilah terlebih dahulu kerajaan. Sesudah itu akan ditambahkan kepada itu ininya ya. Dasar daripada kenapa sih kita mempertanyakan mengenai harta itu. Nah, kita klik dulu ini ya, drama ini kita klik dulu. Bayangkan. Lalu kita bertanya, salah nggak sih orang mau jadi kaya? Salah nggak sih orang mau populer? Salah nggak sih orang mau bahagia? Mau sukses? Mau hebat? Salah nggak? Kira-kira. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Yang sudah terima, yang sudah menerima, silakan baca. Kejadian 1 ayat 28. Ngomongnya apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takhtalah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu firman ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, langsung dia katakan, taklukkanlah. Kan begitu katanya, kuasailah, beranak cuculah, terus apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkan dan kuasai. Kan itu berkuasa atas itu. Jadi dengan kata lain, bahwa kesuksesan, kepopuleran, kekayaan, dan semua yang kita anggap itu hebat, Tuhan sendiri sudah menyediakan. Awalnya berkatnya itu kan Tuhan yang berikan kan di bumi ini. Bumi ini Tuhan berikan kepada manusia. Lalu kata Tuhan bilang, ini aku kasih ya modal berkat untuk kamu. Lalu sesudah itu usaha dengan apa? Menguasai, beranak cucu. Lalu sesudah itu apa? Taklukkan, harus ada kerja keras. Gak bisa kita namanya mau dapat semua, terima semua, mau jadi semua, terus kita mau langsung kaya. Kayaknya gak ada orang yang seperti itu, kecuali warisannya. Kecuali orang tuanya kaya, memang terus turun ke bawah gitu ya. Tapi itu juga kan harus dia kelola. Jadi dengan kata lain, bahwa Allah
Dia kenal dulu Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada dia. Nah, kira-kira nih pertanyaan lagi, dari berapa orang tadi? 5 orang ya? 6 orang? 5 orang. Dari 5 orang ini kita ada di mana? Atau ke-6 itu? Nah, banyak dalam. Kira-kira kita berada di mana? Kira-kira kita menyukai itu manusia yang seperti ini? Ada nggak kira-kira yang suka? Yang sibuk dengan kesehatannya, yang sibuk mikirin cinta sampai berolahraga, laku. Ada yang menganggap dirinya terlalu hebat, terlalu kaya. Tetapi satu yang kita harus lihat dari orang-orang yang ada di sini, yang ada berlima itu, mereka kenal Tuhan Yesus. Kira-kira ada nggak yang mereka kenal Tuhan Yesus? Ini loh, orang ini dan kenal Tuhan Yesus nggak kira-kira mereka? Nggak dijawab. Jawab dulu. Gak ditangkap. Kenal Tuhan Yesus gak mereka? Hah? Kenal Tuhan Yesus. Orang baru dari gereja, ada yang bilang tadi selamat hari Minggu. Iya kan? Kenal Tuhan Yesus. Tetapi hidup di dalam Tuhan kan? Kira-kira orang kaya itu pasti sebelum kayanya dia berdoanya ke jungkir balik. Iya kan? Sampai jungkir balik dia pasti untuk mendapatkan berkat itu dia jungkir balik. Dia kenal Tuhan Yesus. Jungkir balik, berkati Tuhan, berkati. Oh, udah jadi kaya. Doa syafaat keluar. Kenapa itu? Karena dia menganggap kekayaannya luar biasa. Sehingga apa yang dia lakukan terhadap Tuhan Yesus pada hari itu? Kira-kira apa? Ya? Maaf, kupingku udah dilupakan. Tuhan dilupakan, Yesus dilupakan. Tetapi kalau saya lebih sadis lagi, tidak menghormati Tuhan Yesus. Banyak ya di gereja. Kita juga kan modelnya kayak begitu. Merokok, atau bilangnya ke kamar mandi, ketemu orang ngobrolnya lamaan. Iya kan? Diberkati tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak menghormati. Dia terlalu sibuk karena menganggap kekayaannya dia bisa buat untuk gereja. Itu kata-kata saya tunggu gak keluar. Saya udah baca juga skripnya. Apa tuh katanya nanti persembahan perpuluhannya dia akan bayar dan akan disuruh kepada anak buahnya yang di dalam, begitu persembahan gitu. Habis ini kan persembahan kok gitu. Nah, menganggap enteng Tuhan Yesus. Lalu yang lainnya apa? Populer, selebritis. Itu sebenarnya kalau kita mau membaca, tentu waktu kita nggak bisa panjang ya. Tapi kalau membaca siapa Esther itu, ia itu tadinya hanya seorang perempuan biasa, dan pada saat itu Yahudi tidak dianggap. Tetapi dia cantik luar biasa. Akhirnya dia bisa, dan pada saat itu raja baru saja membunuh istrinya, permasyurinya. Dia baru aja dibunuh. Lalu lagi nyari, terus si Esther ini kedapatan lah sama raja. Dan dia adalah orang yang terpopuler dan berkuasa karena kecantikannya.
dia dapat melakukan apa saja. Karena untung dia buatnya positif, karena dia bisa membunuh orang pada saat itu, mempengaruhi raja untuk membunuh orang, karena orang ini mau menghancurkan bangsa Yahudi. Jadi Esther membela kaumnya, dan dia sangat populer. Tetapi ingat, dia tidak pernah menganggap kepopuleran itu sesuatu barang yang luar biasa. Ya, dia cantik, dia menjadi permasyhur tiba-tiba, jadi seakan-akan berkat umum dapat sama dia, dan dia bisa melakukan apa saja, tetapi ia hanya membela kaumnya. Itu Esther. Kita bicara mengenai Esther, kepopuleran. Lalu apalagi kesehatan, kalau ada ngomong di Alkitab ya susah juga sih. Tapi memang ada di Amsal mengatakan bahwa kesehatan itu adalah semangat di dalam tubuh. Ada itu mengenai itu di dalam Amsal. Nanti cari sendiri ya mengenai itu. Nah, itu juga memang penting mengenai hal itu, mengenai kesehatan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita melihat si tukang tahu ini, dia sehat, tapi dia nggak ke gereja. Iya kan? Berarti dia menyanyiakan kesehatannya untuk dirinya berjualan terus. Iya kan? Lalu siapa nih? Oh, jatuh cinta dia. Sibuk dengan cintanya sampai dia juga tidak beribadah. Sibuk dengan warungnya. Bagaimana bisa dapat berkat kalau umpamanya hidupnya hanya untuk dirinya sendiri? Kebanyakan dari 5 orang ini adalah sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga lupa siapa yang mempunyai berkat itu. Firman Tuhan pada malam hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita, kenal Tuhan dulu, baru semuanya dapat. Jadi kalau namanya di undangan itu tulisannya utamakan Tuhan, gitu kan? Di undangan itu kan, undangan GP itu utamakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu diutamakan. Kalau umpamanya tadi ngomongin cinta ya, kamu jatuh cinta katanya sama orang yang mamanya. Kalau kamu jatuh cinta, yang kepikiran sama kita itu siapa? Orang yang kita cintai kan? Kemanapun kita pergi keingat kebayang-bayang mukanya. Lagi mau tidur kebayang-bayang mukanya. Kalau tiba-tiba lagi bengong kepingin ketemu sama orangnya. Kan begitu kan, jatuh cinta itu kan seperti itu, iya nggak? Nah kalau kita mencintai Yesus, nggak mungkin kita ngomong utamakan Tuhan dulu. Emang udah begitu pasti. Yang pertama kita harus lakukan adalah mencintai Yesus dulu. Mencintai Yesus dalam diri kita terlebih dahulu. Udah belum? Kalau yang tadi kelima orang ini sama sekali belum mencintai Yesus, kenal Yesus tetapi tidak mengasihi Yesus. Ini bukti daripada orang-orang yang menganggap Yesus itu sekedar Tuhan, bukan juru selamat. Nah, seharusnya berkat kan kita kenal Tuhan Yesus dulu dong, jatuh cinta dulu dong sama Tuhan Yesus. Kan nggak mungkin kita sekarang kalau namanya orang kaya ini dapat berkatnya dari siapa? Pasti kan dari Tuhan Yesus. Tapi dia nggak cinta sama Tuhan Yesus. Dia menganggap bahwa berkat itu mungkin ya, tadi dia dengan gaya sombong bahwa beli semua atau apa gitu, orang kaya gitu kan. Kerendah hatiannya kan nggak ada. Nah yang pertama kita harus lakukan adalah mencintai Yesus terlebih dahulu. Ini terus terang GP mau ngambil tema ini itu adalah sesuatu yang sangat bagus, karena memang sebagai anak Tuhan yang pertama kita lakukan adalah kenal Tuhan dulu. You mau nyanyi sampai kencang kayak bagaimana juga, mau bagus kayak bagaimana juga, you mau melayani kayak enaknya kayak gimana juga,
you mau menjadi apa kayak di dalam gereja kayak bagaimana juga, tetapi selama you belum mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kalian, tidak mungkin kalian bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Banyak ya berkat, kita nggak ngomongin cuma duit, kebahagiaan. Bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan? Ketemu Yesus aja nggak pernah mau, iya kan? Yang penting peace, peace, peace. Ya kan? Lu nggak ke gereja sih, peace, peace. Bagaimana kalau kita mencintai Yesus, pasti kita akan berusaha untuk bertemu dengan Yesus di dalam setiap kegiatan kita. Itu baru namanya cinta. Kita nggak perlu bilang Yesus dulu apa pekerjaan dulu nih. Yesus dulu apa sekolah dulu nih. Yesus dulu apa keluarga dulu nih. Yesus dulu apa pacar dulu nih. Itu nggak perlu. Tidak perlu kita katakan itu. Karena apa? Karena di dalam hati kita sendiri udah Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Nggak ada orang yang lain yang lebih hebat daripada Yesus. Karena apa? Karena kita jatuh cinta. Nah, saya saranin jatuh cinta dulu deh sama Yesus, bukan sama perempuan, sama Yesus terlebih dahulu jatuh cinta. Itu yang pertama. Kenal dulu Yesus, rasakan dulu kehadiran Dia. Maka kita nggak akan pernah bilang utamakan Yesus dulu. Enggak, karena memang udah hidup kita tuh untuk Dia. Kepinginnya begitu aja udah. Nggak ketemu Yesus satu hari, itu rasanya kayak gimana? Firman Tuhan katakan juga di dalam Imamat mengatakan membicarakan Yesus tiap hari, tiap saat, dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu. Selalu kita membicarakan Yesus karena kita udah ngerasain sendiri hubungan dengan Yesus itu seperti apa. Jangan dibilang kita muda ini nggak bisa merasakan hubungan kita dengan Yesus itu seperti apa. Jangan katakan belum pernah. Kalau itu ya perlu dipertanyakan juga gitu kan, bagaimana kok saya tuh sebenarnya ya gitu aja, datang ke gereja ya begitu aja, mau wajib sih datang ke gereja kan begitu. Nah, yang harus kita temukan adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa jatuh cinta sama Yesus? Sedangkan kita bergumul dengan Yesus saja nggak pernah. Bergumul dalam kehidupan juga nggak pernah kan? Pernah kan? Bergumul di dalam kehidupan. Belum kali ya. Kalau orang tua mungkin udah bergumul menghidupi anak, bergumul merawat anak, bergumul menjaga anak, itu udah. Tapi kalau kita muda mungkin belum ya. Anda juga waktu muda juga belum bergumul, belum mengenal Tuhan Yesus secara dalam. Tetapi satu yang saya tahu, ketika orang tua mengajak kita untuk terus-menerus membaca firman Tuhan setiap malam, itu wajib hukumnya. Setiap malam kita duduk di meja makan, itu wajib hukumnya membaca firman Tuhan. Dari situ kita kenal luar biasa orang ini. Ya baca coba. Saya pernah melihat ada buku dari anak saya tebalnya segini mengenai apa tuh yang magic itu? Harry Potter. Luar biasa tebal gitu. Bisa habis rapi lagi. Nggak boleh keliling gitu. Luar biasa membaca buku sampai setebal ini. Nah, kita satu hari nggak usah sampai satu pasal berat kali ya, tapi satu ayat kan ada satu ayat satu hari, satu ayat satu hari. Kok usah oh kata orang mulainya dari Lukas aja nggak perlu, udah dari Kejadian juga nggak apa-apa. Lama-lama kan kita jadi mengenal Yesus itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Wih, luar biasa banget. Kalau kita masuk dalam konteksnya Alkitab ini, aduh luar biasa. Kita mendengar Gideon bagaimana harus berperang dibantu oleh Tuhan. Itu coba kita bayangin, gak usah Harry Potter lah, kita pikirin. Coba kita pikirin bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana sampai Gideon bisa menang. Coba pikirin, mendingan itu kita pikirin. Coba pikirin bagaimana Daud
dia bisa bunuh itu Saul, tapi dia tidak. Coba kita bermain di ini secara Alkitab, itu ceritanya bagus banget. Tetapi mungkin bete kali ya, namanya juga udah pas lihat Alkitab, ya firman Tuhan. Kalau Harry Potter kan lain ya, kita lain bacanya apa Harry Potter atau apa lagi. Kalau pas sudah melihat, ya firman Tuhan, udah males bete. Padahal enggak. Coba bahasakan membaca Alkitab itu bahasanya secara visual, secara seperti tadi ini. Boleh aja kita bilang, iblis bilang, Han, kalau menurut gue mah si Ayub mah enakan hidupnya. Kita visualkan seperti itu, jadi kita bisa mengerti seperti apa itu Tuhan bagi hidup. Nah dari situlah kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Nah dari situ hidup kita hari demi hari akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi harta juga penting. Makanya saya bilang, memang tidak boleh punya harta. Kalau mamanya Salomo kaya begitu, Ayub kayanya seperti apa setelah dipulihkan luar biasa lebih kaya lagi. Siapa populer? Itu saja bilang Ratu Esther luar biasa juga. Jadi itu semua bukan suatu hal yang salah, karena setiap anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Saya orangnya susah tapi teringat karena saya orang eksak yang mengatakan aku merancangkan hari depan yang gemilang. Jadi nggak ada anak Tuhan entar lu jadi tukang tahu, nggak ada, benar. Kita harus yakin, percaya saya tidak mungkin jadi tukang tahu. Tapi ingat, kita juga kan kata Tuhan, beranak cuculah, kuasailah bumi, taklukkanlah. Jadi itu yang namanya orang yang labora itu terjadi seperti itu. Nggak ada anak Tuhan harus jadi tukang tahu, itu tidak ada. Jangan dia nasib tante ya, mungkin ya udah garisannya sih kita anak turunannya Tuhan tahu, tukang tahu sih dari nenek-nenek, dari kakek-kakek sampai keluarga semuanya tukang tahu. Oh nggak ada, tidak ada. Jangan mau kita katakan bahwa saya memang dari kecil dari ini saya harus hidup menjadi tukang tahu, nggak bisa.